Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Kurnia, NIM 2019 131017. Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan izinnya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Dan tak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keberadaban Cina kuno, dinasti Zhou Barat, dinasti Zhou Timur, dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Tang. Secara geografis, daratan Cina dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Kuning dan Sungai Yangtze. Dan kedua sungai besar ini lahirlah peradaban Cina awal, kronologis dimulai pada zaman Neolitikum. Beberapa contoh zaman batu ini adalah kebudayaan Liangzhu, kebudayaan Dowenku, dan kebudayaan Longshan. Pada masa ini, pemukiman awal berdiri secara penuh, para penduduk bercocok tanam dan berternak. Banyak hasil dan kerajinan tangan yang dihasilkan pada masa itu, seperti ukiran batu giok, sutra, tempurung kura-kura, dan tembikar. Terutama tembikar dari kebudayaan Longshan, yang khas dengan warna hitamnya. Namun, sungai-sungai besar di Cina tidak hanya memberikan kemajuan bagi para penduduknya, tapi juga malapetaka. Banjir bandang kadang terjadi dan menghancurkan pemukiman dan lahan pertanian di sungai. Lalu, setelah itu berdirilah dinasti Qia, dinasti pertama menurut sejarah tradisional Cina. Raja pertama dinasti Qia, tokoh legendari Yu Yang Agung. Yu Yang Agung berhasil menghentikan banjir besar dengan membangun Kanet. Dinasti Qia secara tradisional dianggap yang pertama, menurut mandat dari langit atau mandat of heaven. Banyak para sejarawan berspekulasi bahwa dinasti Qia hanyalah mitos. Dan ada juga yang berpendapat bahwa dinasti Qia sebenarnya adalah penduduk dari kebudayaan Eritu. Dinasti Qia kelak ditaklukkan oleh dinasti Shang. Pada era Shang, sistem penulisan berkembang. Pada peradaban Cina ke dalam sejarah dinasti Shang, terkenal dengan tradisi militernya yang kejam, menggunakan peralatan perunggu, menggunakan tentara budak dalam jumlah yang besar. Dan hal yang cukup mengejutkan adalah praktik pengorbanan manusia. Dinasti Shang kemudian ditaklukkan oleh dinasti Zhou. Banyak tentara budak dari dinasti Shang bergabung dengan tentara dinasti Zhou, yang menyebabkan runtuhnya dinasti Shang. Periode dinasti Zhou yang panjang melahirkan banyak kemajuan di berbagai bidang, termasuk filsafat. Yang paling disepinikan adalah Taoisme, yang didirikan oleh Laozi, dan Konghucu yang didirikan oleh Kongzi atau lebih dikenal Konfusius. Sistem feudalis dibentuk di mana Cina dibagi menjadi negara-negara bagian yang memperbanyak uputi pada satu raja sebagai kepala negara. Negara-negara bagian ini kelak menjadi kuat dan mandiri, membentuk identitasional sendiri dan berperan satu sama lain. Dimulailah periode perang antar negara, atau di mana Cina terjebak dalam perang tiada henti. Walau Raja Zhou secara simbolis masih menjadi kepala negara. Setelah kurun waktu yang lama, Qin Shi Huang dari negara Qin akhirnya menyatukan seluruh Cina yang terpecah dan mendirikan dinasti Qin. Agar Cina tetap bersatu, Qin Shi Huang mengeluarkan perintah untuk membakar buku-buku yang ajarannya tidak sesuai dengan ajaran negara dan juga catatan sejarah dari negara-negara bagian sebelumnya. Tujuannya adalah agar Cina hanya punya satu identitas dan satu sejarah.
sehingga kedepannya kesatuan Cina dapat terwujud. Qin Shi Huang turun adil dalam pembangunan tembok besar di utara Cina. Dinasti Qin berumur singkat, pemberontakan terjadi di mana-mana, dan dinasti Han mengambil alih. Tata tertib ditegakkan, dan hubungan perdagangan kerajaan-kerajaan di barat dilakukan. Kain sutra menjadi komoditas keunggulan Cina dan jalur perdagangan. Ini kemudian dikenal dengan jalur sutra. Perluasan ke arah barat dilakukan untuk menguasai pos-pos perdagangan yang kompensial. Untuk perdagangan sutra, dinasti Han adalah zaman keemasan pertama Cina, dan dinasti Han berkuasa di masa yang sama dengan Republik dan Imperium Romawi di Eropa. Pada akhirnya, zaman keemasan Han sirna dan Cina kembali terpecah, kini menjadi 3 kerajaan. Zaman 3 kerajaan pun dimulai. Di masa kerajaan Cao Wei, Su Han, dan Wu mengklaim sebagai penerus dinasti Han. Zaman 3 kerajaan berakhir di masa Qian Sima atau Marga Sima berhasil menguasai kerajaan Wei melalui kudeta, mendirikan dinasti Jin dan kembali menguasai Cina yang akhirnya kembali lagi terpecah. Tidak karuan di mana pemimpin feodal berambisi untuk menjadi kaisar sendiri. Dari perang yang tiada hentinya, berdirilah 2 dinasti besar yang menjadi rival abadi. Salah satunya adalah dinasti Wei Utara dan Qi Selatan. Periode ini dikenal dengan nama era dinasti Utara dan Selatan. Zaman kegelapan Cina kedua dinasti ini kelak akan disatukan oleh dinasti Sui. Walaupun berumur pendek, dapat mengembalikan tata tertib seantero negeri. Selanjutnya, dinasti Tang. Berdirinya dinasti Tang dianggap sebagai puncak kejayaan peradaban Cina, serta zaman keemasan Cina kedua. Kondisi internal yang stabil membuat populasi masyarakat pada masa itu dari 50 juta jiwa menjadi 80 juta jiwa. Kebudayaan dan teknologi Cina berkembang pesat, lalu kebudayaan Cina tersebar luas ke penjuru dunia. Dinasti Tang yang hebat pada akhirnya melemah. Mereka melakukan penyiksaan terhadap kaum Buddha, mulai bersifat okuliter, dan setelah banyak pemberontakan Cina kembali terpecah tak karuan. Dan bukan hanya 2 dinasti dan 3 kerajaan, tetapi 5 dinasti dan 10 kerajaan. Cina benar-benar kacau. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang peradaban Cina kuno. Maaf jika ada salah dalam kata penjelasannya atau kurang jelas. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.